selanjutnya, Bu. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Ibu. Langsung saja, yang pertama, kalau boleh tahu nama perusahaan dan pemilik perusahaan siapa? Nama perusahaannya Cintana Putri, kalau pemiliknya saya sendiri, Ibu Rizky. Pertanyaan kedua, mulai tahun berapa didirikan usaha ini? 2017. Berapa modal awal mendirikan usaha ini? 20 juta. Apakah modal bersumber dari pemilik atau bank? Sebagian modal sendiri, sebagian bank. Berapa penghasilan selama bulan Oktober? 14 juta. Berapa biaya yang dikeluarkan selama bulan Oktober? Aset yang dimiliki perusahaan dalam bentuk kas perlengkapan piutang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Rauf. Saya dari kelas 4 Siki dengan NIM 921421. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan siklus akuntansi perusahaan jasa laundry. Baik, langsung saja kita masuk ke jurnal umum. Tanggal 1 modal 20 juta, tanggal 3 perlengkapan 5 juta, tanggal 8 peralatan 2 juta, tanggal 12 piutang 2 juta, tanggal 17 sewa dibayar di muka 2 juta, tanggal 19 utang 3 juta, tanggal 23 pendapatan 14 juta, tanggal 25 price 1 juta, tanggal 27 beban gaji 2 juta, dan tanggal 30 beban listrik 2 juta. Jadi total semua adalah 53 juta. Yang pertama adalah kas. Tanggal 1 modal 20 juta. Tanggal 3 perlengkapan senilai 5 juta. Jadi 20 juta dikurang 5 juta, saldonya adalah 15 juta. Jadi 15 juta ditaruh di kredit. Berikut tanggal 8 membeli peralatan senilai 2 juta. Jadi 15 juta dikurang 2 juta, sisa saldonya adalah 13 juta. Tanggal 17 sewa dibayar di muka senilai 2 juta. Jadi 13 juta dikurang 2 juta, sisa saldo adalah 11 juta. Tanggal 19 utang senilai 3 juta. Jadi saldo bertambah menjadi 14 juta, ditaruh di debit. Berikut tanggal 23 pendapatan 14 juta. Jadi saldo bertambah lagi 14 juta, sisa saldo yang tadi ditambah dengan 14 juta pendapatan menjadi 28 juta. Berikut tanggal 25 price 1 juta, jadi 28 juta dikurang 1 juta, sisa saldo adalah 27 juta. Berikut tanggal 27 beban gaji 2 juta. Jadi 27 juta dikurang 2 juta, sisa saldonya adalah 25 juta. Berikut tanggal 30 beban listrik senilai 2 juta. Jadi sisa saldo 25 dikurang lagi 2 juta beban listrik, jadi sisa saldonya adalah 23 juta. Selanjutnya modal. Jadi pada jurnal umum modal terletak pada kredit. Modal kas terletak pada kredit. Jadi di sini kita tulis kas kredit 20 juta dan saldonya pun berada di kredit 20 juta. Baik, selanjutnya kita masuk pada perlengkapan peralatan piutang, sewa dibayar di muka, dan utang. Sama halnya dengan modal, kita lihat saja pada tabel jurnal umum. Next, dan untuk tabel
masuk pada kredit 2 juta dan pendapatan masuk pada debit 14 juta. Jadi saldonya adalah 14 juta ditambah 2 juta jadi 16 juta. Nah, dan untuk price, beban gaji dan beban listrik kita sesuaikan saja dengan tabel jurnal umum. Nah, sekarang kita masuk pada neraca saldo. Berikut adalah tabel neraca saldo yang diambil dari buku besar sebelumnya. Nah, di sini kita akan menjumlahkan semua debit dan kredit. Jika debit dan kreditnya seimbang, maka kita bisa lanjut untuk membuat jurnal penyesuaian. Nah, sebelum kita masuk pada jurnal penyesuaian, di sini terdapat 3 soal dan sudah saya jawab. Yang pertama, sisa perlengkapan yang masih ada 2 juta. Nomor kedua, ditetapkan penyusutan perlengkapan 15%. Dan yang ketiga, ada beban listrik yang belum dibayar sebesar 500.000. Nah, berikut adalah tabel penyesuaian. Keterangan beban perlengkapan debit 3 juta, perlengkapan kredit 3 juta, beban penyesuaian peralatan itu adalah peralatan dikali 15% jadi 300.000. Jadi di sini beban penyusutan peralatan debit 300.000, akumulasi penyusutan peralatan kredit 300.000, beban listrik debit 500.000 dan utang usaha 500.000. Nah, setelah itu kita akan menjumlahkan hasil dari debit dan kredit. Jadi untuk hasil keseluruhannya adalah 3.800.000. Itu harus seimbang. Next, kita masuk pada kertas kerja. Berikut adalah tabel kertas kerja, di mana terdapat neraca saldo, AJP atau penyesuaian, NSD, laba rugi, dan neraca saldo. Untuk neraca saldo pertama, kita tinggal masukkan saja, begitupun dengan AJP. Dan untuk neraca saldo yang setelah JP itu kita menjumlahkan contoh seperti utang, kredit bertemu dengan kredit itu ditambah. Jadi di sini 3 juta ditambah 600 jadi 3.600.000. Contoh berikutnya adalah perlengkapan. Di sini perlengkapan berada di debit 5 juta bertemu dengan kredit, jadi kita kurangkan 5 juta dikurang 3 juta jadi sisa 2 juta, kita pindah ke debit. Untuk laba rugi adalah perubahan dari NSD sendiri dan masuk pada neraca saldo. Dan untuk yang terakhir di sini kita akan menjumlahkan seluruh apakah semua hasil itu seimbang. Apakah neraca saldo seimbang, AJP seimbang, NSD seimbang, laba rugi seimbang, dan neraca saldo selanjutnya seimbang. Nah, untuk laba rugi sendiri dan neraca saldo setelahnya itu kita akan menganalisis jika hasil yang didapat tidak seimbang. Next, kita masuk pada laporan keuangan. Di sini pendapatan 16 juta, beban gaji 2.500.000, beban listrik 2 juta, beban perlengkapan 3 juta, beban penyusutan peralatan 300.000. Jadi dari beban gaji sampai beban penyusutan perlengkapan itu kita tambahkan, jumlahnya menjadi 7.800.000. Nah, 7.800.000 dikurang dengan pendapatan yang 16 juta. Jadi hasilnya 8.200.000 masuk pada laba bersih. Kita lihat kembali apakah 8.200.000 seimbang dengan analisis yang kita buat tadi. Jika seimbang berarti laporan keuangannya sudah sesuai. Next, kita
23 juta, perlengkapan 2 juta, piutang 2 juta, sewa dibayar muka 2 juta. Kita jumlahkan menjadi 29 juta. Untuk aktiva tetap peralatan 2 juta, akumulasi 300.000. Kita kurangkan jadi hasilnya 1.700.000. Untuk 29 juta dan 1.700.000 kita jumlahkan menjadi 30.700.000. Itu masuk pada total akhir. Tapi sebelum itu kita jumlahkan dulu utang 3,5 juta ditambah dengan modal akhir 27.200. Kita jumlahkan jadi hasilnya 30.700. Jadi untuk total akhir kita pertimbangkan apakah seimbang. Jika seimbang itu sudah benar. Berikut untuk jurnal penutup. Akun dan keterangan pendapatan jasa debit 16 juta, ikhtisar laba rugi 16 juta, kredit 16 juta. Menutup akun dan beban. Ikhtisar laba rugi debit 7.800.000, beban listrik, beban gaji 2 juta, kredit 2 juta, beban listrik kredit 2,5 juta, beban perlengkapan kredit 3 juta, beban penyusutan peralatan kredit 300.000. Menutup akun dan beban. Ikhtisar laba rugi 8.200.000 masuk pada debit, modal kredit 8.200.000. Menutup akun dan beban. Modal debit 1 juta, praip 1 juta. Menutup akun dan beban. Jadi jumlahnya debit adalah 33 juta, begitupun dengan kredit 33 juta. Jadi hasilnya seimbang. Di sini kita masukkan kembali laba rugi, neraca, jurnal penutup yang telah kita buat tadi, neraca saldo setelah jurnal penutup. Nah, di sini kita akan mencari apakah seimbang. Jika seimbang berarti sudah benar. Berikut adalah neraca saldo setelah jurnal penutup. Untuk tabelnya, nama akun kas debit 23 juta, modal kredit 20.200.000, perlengkapan debit 2 juta, peralatan debit 2 juta, piutang debit 2 juta, sewa dibayar muka debit 2 juta, utang kredit 3.500.000, akumulasi penjualan peralatan 300.000. Jadi jumlah debit 31.000, begitupun juga dengan kredit 31.000. Next kita masuk pada jurnal kembali. Akun dan keterangan utang usaha debit 500.000, beban listrik kredit 500.000. Jadi jumlah keduanya adalah 500.000. Berikut adalah tabel neraca saldo setelah penutup, jurnal pembalik, dan neraca saldo setelah jurnal pembalik. Di sini kita tinggal menambahkan saja, dan untuk mencari keseimbangannya itu di neraca saldo setelah jurnal pembalik. Di sini jumlahnya menjadi 31 juta dan keduanya seimbang. Dan yang terakhir adalah tabel neraca saldo setelah jurnal pembalik. Nama akun kas debit 23 juta, modal kredit 27 juta, perlengkapan peralatan piutang